Prajurit gelombang laut, gelombang perang mistis di bumi. Bahasa Indonesia, di kedalaman tersembunyi lautan luas, tempat sinar matahari nyaris tak menyentuh dan air berdengung dengan rahasia kuno, garis keturunan prajurit yang tak terputus tumbuh subur. Dikenal sebagai penjaga Akori, makhluk-makhluk ini dikatakan mewujudkan roh lautan itu sendiri, selalu bergerak, kuat, dan tak terbatas. Selama ribuan tahun, mereka telah mengawasi perairan, melayani sebagai pengurus darah kehidupan purba bumi. Namun kesabaran mereka ada batasnya, dan penjarahan sembrono manusia terhadap lautan telah membangkitkan amarah yang tak ada duanya. Ini adalah kisah kemunculan mereka dan perang mereka yang hebat di dunia permukaan, pertempuran yang dinubuatkan dalam Chronicles of the Abyssal Prophecy. Kelahiran para penjaga Akori. Legenda menceritakan tentang masa ketika bumi masih muda, dan para dewa memahat lautan. Dari penyatuan air purba dan debu bintang surgawi, lahirlah prajurit Akori pertama. Makhluk-makhluk ini bukanlah manusia atau ikan sepenuhnya, melainkan sintesis dari keganasan dan keanggunan lautan. Sisik mereka berkilauan seperti cahaya bulan di atas air, dan mata mereka bersinar dengan intensitas kedalaman jurang lautan. Setiap Akori dianugerahi kekuatan yang terkait dengan aspek laut, beberapa mengendalikan ombak yang menderu, yang lain mengendalikan pusaran air yang dahsyat, dan beberapa orang terpilih mengendalikan tekanan yang menghancurkan dari parit yang dalam. Selama berabad-abad, para prajurit ini hidup dalam harmoni, bersumpah untuk mempertahankan keseimbangan lautan. Mereka dibimbing oleh Thalasina, Dewi Pasang Surut, yang membuat perjanjian dengan mereka untuk tetap bersembunyi kecuali tindakan manusia mengancam kelangsungan hidup dunia. Di kuil-kuil mereka yang terbuat dari koral dan cahaya bioluminesensi, para Akori tertidur dalam keadaan mati suri, menunggu hari di mana mereka akan dipanggil untuk berperang. Kesombongan manusia dan seruan untuk bertempur. Seiring berlalunya abad, manusia menjadi berani. Lautan, yang dulunya dianggap suci, kini menjadi taman bermain untuk eksploitasi. Pengeboran laut dalam menusuk jantung lautan, penangkapan ikan yang berlebihan merusak makhluk-makhluknya, dan polusi meracuni napasnya. Kota-kota karang di Akori meredup, puncak-puncaknya yang bercahaya tercekik oleh racun. Thalasina menangis, para prajuritnya yang dulu bangga menjadi gelisah dalam tidur mereka. Ketika tumpahan minyak seukuran benua menghitamkan permukaan, memusnahkan seluruh ekosistem, segel terakhir ramalan abisal hancur. Para penjaga Akori terbangun, amarah mereka meluap seperti badai. Tidak lagi terikat oleh sumpah perdamaian mereka muncul dari ombak, membawa amukan lautan itu sendiri. Itu bukan sekadar perang, itu adalah pembalasan. Pertempuran besar dimulai. Serangan pertama terjadi saat fajar. Kota-kota pesisir menjadi target awal saat gelombang besar naik, menelan seluruh pelabuhan dan mengubah armada menjadi kayu apung. Dari kedalaman, para prajurit menyerbu ke depan. Pemimpin mereka, Kael'tharion sang pemecah pasang surut, memegang trisula yang ditempa dari obsidian yang disihir dan tulang-tulang Leviathan kuno. Penguasaannya terhadap gelombang tak tertandingi, kapal-kapal terbalik dalam sekejap, dan benteng-benteng runtuh di bawah derasnya air. Di sampingnya bertarunglah Serafael, sang pemanggil badai, yang kehadirannya memanggil badai yang menari-nari dengan kilat. Bersamanya, langit dan lautan bersatu, mendatangkan malapetaka pada apapun yang menghalangi jalan mereka. Prajurit termuda mereka, Lirion sang pemuja arus, juga tidak kalah berbahayanya. Meskipun penampilannya lembut, kekuatannya untuk memanipulasi arus bawah laut mengubah lautan menjadi pusaran air yang dahsyat, menarik kapal selam ke dalam kehancuran. Saat Akori maju, kekuatan mereka bertambah. Makhluk-makhluk legenda, yang selama ini dianggap mitos, bangkit untuk membantu. Mereka, kraken raksasa, ular laut sepanjang gunung, dan Merrow Archers yang melegenda, yang anak panahnya yang ditempa air menembus baja seperti kertas. Mereka menyatakan perang bukan hanya terhadap umat manusia, tetapi juga terhadap konstruksi yang melambangkan kesombongan manusia, rig industri, armada angkatan laut, dan kota-kota besar yang luas. Serangan balik manusia, umat manusia, yang terkejut oleh serangan mendadak itu, mengerahkan serangan balasan. Para ilmuwan dan jenderal membentuk aliansi untuk memahami musuh-musuh misterius mereka. Dalam upaya putus asa untuk bertahan hidup,
senjata dikembangkan untuk melawan penguasaan Akori di perairan, meriam sonar yang dirancang untuk membingungkan mereka, dan torpedo yang mampu menciptakan ledakan buatan. Namun, suku Akori telah meramalkan taktik semacam itu. Dari arsip bawah laut mereka melepaskan The Forget Golem, bangunan besar yang ditenagai oleh sihir samudra kuno. Monster-monster ini menyerbu pantai, setiap langkah mereka mengguncang bumi. Sementara itu, Kael'tharion menantang kapal-kapal terkuat manusia, menenggelamkannya dengan satu sapuan trisulanya. Meskipun manusia telah maju dalam teknologi, laut bukanlah wilayah kekuasaan mereka. Pasang surut air laut sendiri menjadi berbahaya. Lautan yang dulunya menyediakan kehidupan kini berbalik melawan penciptanya, dan merebut kembali kekuasaan mereka yang sah. Titik balik, tepat ketika Akori tampaknya akan menenggelamkan dunia dalam kekacauan, secercah harapan muncul. Di reruntuhan peradaban kuno, yang pernah menghadapi Akori berabad-abad lalu, para arkeolog menemukan peninggalan yang kuat, mahkota Ritmas, yang konon memberi pemakainya kendali atas air itu sendiri. Keturunan terakhir yang masih hidup dari garis keturunan Ritmian, seorang ahli biologi kelautan muda bernama Amara Velasquez, mengenakan mahkota tersebut dan mendekati Akori dengan berani. Permohonan Amara kepada Kael'tharion sederhana tetapi mendalam, kehancuran manusia. Membawa kesembuhan bagi lautan. Ia menawarkan sebuah perjanjian, perlindungan bagi lautan sebagai ganti perdamaian. Thalasina sendiri muncul dalam wujud hantu, menyaksikan ketulusan sumpah Amara. Pasang surut berhenti, dan Kael'tharion ragu-ragu. Mungkinkah benar-benar ada penebusan bagi para penghuni permukaan? Perdamaian yang rapuh. Perang berakhir sama tiba-tibanya dengan awalnya. Suku Akori mundur, kembali ke dasar laut untuk membangun kembali kota-kota mereka yang hancur. Namun, mereka meninggalkan peringatan yang mengerikan bagi umat manusia, lautan tidak akan lagi menoleransi penyiksaan. Sebagai tanda niat baik, mereka menghadiahkan mutiara Aegir kepada umat manusia, sebuah artefak yang mampu memanggil suku Akori di saat-saat yang benar-benar dibutuhkan. Dunia permukaan, yang terguncang oleh kehancurannya, mulai menyadari harga dari kesombongannya. Undang-undang disahkan untuk melindungi lautan, dan era baru kerjasama muncul antara daratan dan lautan. Warisan para prajurit. Meskipun suku Akori telah mundur, legenda mereka masih ada. Para pelaut bercerita tentang mata yang bersinar di bawah ombak, dan lagu-lagu mereka bercerita tentang para prajurit yang dapat memanggil badai. Para penjaga Akori tetap waspada, mengawasi dari bayang-bayang laut dalam, siap bangkit lagi jika manusia menyimpang dari jalannya. Perang mereka di bumi mungkin telah berakhir, tetapi pelajarannya tetap ada. Lautan bukan sekadar sumber daya, lautan adalah entitas yang hidup dan bernapas, setua dan sakral bintang-bintang. Dan para prajuritnya, yang ditempa di kedalamannya, adalah pengingat abadi akan murka dan belas kasihannya.